always. I will fight. I will give everything I have. We need to beat them. استاد عمان الدولي، حيث لقاء منتخب الأردن مع شقيقه منتخب فلسطين. Timnas Indonesia akan segera menjamu Bahrain dalam laga ke-8 kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran ketiga. Meski laga baru akan dimainkan pada Selasa mendatang, namun gejolak sudah mulai dirasakan. Ya, pertandingan melawan Bahrain masih akan berlangsung dalam beberapa hari ke depan. Tapi media Bahrain sudah merasa kesal gara-gara Timnas Indonesia dan merasa dirugikan. Lah kok bisa? Dalam hal ini, salah satu media Bahrain, GDN Online, membahas soal kekalahan Timnas Indonesia saat melawan Australia. Media ini menilai kalahnya Timnas Indonesia membuat posisi timnasnya menjadi semakin sulit karena kini Australia semakin kokoh di peringkat kedua klasemen grup C. Upaya Bahrain untuk lolos semakin sulit menyusul kemenangan Australia 5-1 atas Timnas Indonesia dalam pertandingan grup C lainnya kemarin. Padahal Bahrain sendiri juga digulung oleh Jepang dengan skor 2-0. Bahrain sepertinya cukup iri karena kini mereka posisinya masih berada di bawah Timnas Indonesia. Meskipun beberapa pihak dari Bahrain terus melambungkan bola-bola panas jelang pertandingan, namun Timnas Bahrain sendiri tetap mendapatkan hospitality yang baik dari Indonesia sebagai tuan rumah. Di mana kedatangan pemain Timnas Bahrain di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang mendapatkan pengawalan ketat dari aparat. Diketahui, rombongan pemain dan pelatih Bahrain dengan talajik tiba di Bandara Suta sekitar pukul 17.20 waktu Indonesia Barat, hampir bersamaan dengan skuad Garuda yang tiba dari Australia. Bedanya, anak asuh Patrick Kluivert lewat jalur khusus hall gedung VIP, sedangkan pemain Timnas Bahrain melalui pintu kedatangan internasional Terminal 3 Bandara Suta dan jalur umum. Keluar dari pintu kedatangan bandara, para pemain Bahrain pun langsung mendapatkan pengawalan ketat dari aparat keamanan. Tentu, ini menampik anggapan BFA yang sebelumnya menolak bertanding di Indonesia lantaran khawatir soal keamanan. Namun situasi sepertinya tak semenyeramkan itu. Meskipun memang kedatangan skuad Bahrain ini cukup memantik reaksi netizen Indonesia yang memang dikenal berisik di dunia maya. Pasalnya laga pertama kedua tim ini memang diwarnai drama berbau kontroversi. Kembali mengingatkan pada pertemuan pertama yang berlangsung di Rifa 10 Oktober 2024 lalu, di mana laga Bahrain versus Indonesia ini harus berakhir imbang 2-2. Yang menjadi sorotan adalah gol penyeimbang yang dicetak Bahrain yang terjadi pada menit ke-90+9 atau 3 menit lebih dari injury time yang ditentukan. Drama gol di menit-menit krusial ini pun tampaknya masih membekas di benak fans sepak bola Indonesia. Maka dari itu tak pelak Instagram Timnas Bahrain pun diserbu netizen. Selamat datang di neraka Bahrain, kemarin kami kalah telak 1-5 dan balas dendam ini diarahkan kepada tim Anda. Tutup telinga kalian karena akan ada suara gaduh di lapangan. Penggemar Indonesia pun juga mengharapkan laga berlangsung fair play dan tidak lagi diwarnai drama sebagaimana pernah terjadi di kandang Bahrain. Menang atau kalah adalah hasil yang harus diterima. Sementara itu, selain ada memori tak mengenakan di laga perdana Indonesia dan Bahrain, kedua negara ini sama-sama ingin bangkit setelah menelan kekalahan di matchday ke-7. Yang mana Indonesia baru saja dihajar Australia, serta Bahrain baru saja digulung oleh Jepang. Dengan demikian, laga pun dipastikan akan berjalan sengit dan panas. Namun sepertinya ada satu pemain Indonesia yang sudah tak sabar ingin merasakan panasnya laga, adalah Justin Hubner. Diketahui pemain berusia 21 tahun ini absen saat melawan Australia pada Kamis kemarin karena menjalani hukuman kartu merah. Kini, bek Wolverhampton Wanderers itu dalam kondisi yang siap untuk melawan Bahrain pada lanjutan babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 di SUGBK. Hubner bahkan mengaku sangat bersemangat untuk menantikan laga melawan Bahrain ini
Always. I will fight. I will give everything I have. We need to beat them. Justin sendiri berpeluang kembali menjadi starter saat Indonesia melawan Bahrain, menyusul dua bek tengah Indonesia Miss Hilgers dan Sandy Walsh mengakhiri laga melawan Australia dengan cedera. Jika kembali menjadi starter melawan Bahrain dan Indonesia masih memakai formasi 3 bek tengah, maka Justin akan berpeluang bermain dengan Jay Ises dan Rizky Ridho. Diketahui formasi Ridho Ises Justin di bek tengah terakhir kali bermain bersama saat tim Garuda mengalahkan Arab Saudi di SUGBK pada November tahun lalu. Lalu akankah kali ini si Preman akan menampilkan perbedaan dalam permainan Garuda? Namun satu hal yang pasti, jelang lawan Bahrain ini, Timnas Indonesia dituntut untuk sepenuhnya fokus. Untuk itulah, manajer Timnas Indonesia Sumarji mengimbau untuk para penggemar hingga influencer agar tidak mengganggu pemain di hotel. Ia belum memastikan keamanan dan kenyamanan mereka akan terjaga. Belakangan memang netizen menyoroti influencer yang membuat resah. Pasalnya banyak dari mereka yang diketahui sampai masuk ke hotel di mana Timnas Indonesia menginap. Situasi ini pun pada akhirnya membuat banyak netizen menyoroti karena dianggap takut mengganggu fokus dari para pemain. Situasi seperti itu tentu diharapkan tidak lagi terjadi ketika skuad Garuda mempersiapkan laga melawan Bahrain. Dalam hal ini, Sumarji pun menyampaikan PSSI telah menerapkan sistem keamanan yang sesuai dengan kebutuhan agar aktivitas pemain tidak terganggu. Seperti beberapa area hotel akan diperketat keamanannya, mulai dari lobi hingga di masing-masing lantai akan dijaga oleh pihak keamanan agar tak ada penyusup guna membatasi interaksi anak asuh Patrick Kluivert dengan pengunjung yang lain. Kami sudah menerapkan standar keamanan yang sesuai dengan kebutuhan, sehingga di masing-masing depan lift kami sudah siapkan keamanan dan masing-masing lantai pemain kami siapkan pengamanan. Termasuk di lobi juga kita siapkan pengamanan. Dengan keamanan yang diperketat, Sumarji pun berharap kejadian seperti di Australia kemarin tidak terulang kembali. Itu semua dilakukan semata-mata agar pemain merasa nyaman dan fokusnya tidak terganggu. Diketahui Timnas Indonesia sendiri telah tiba di Jakarta pada hari Jumat sore. Setibanya di hotel, para pemain pun langsung melakukan pengecekan medis untuk kemudian melihat kondisi fisik pasca melawan Timnas Australia. Setelah masa recovery, Timnas Indonesia sendiri memiliki waktu 3 hari untuk mematangkan taktiknya. Sisa waktu ini tentu harus dimaksimalkan sebaik mungkin untuk kemudian bersiap melawan Bahrain. Laga melawan Bahrain sendiri terhitung krusial karena akan menentukan nasib Garuda. Kemenangan atas Bahrain pun akan menjaga asa Indonesia lolos ke Piala Dunia.